Sobat Data, mengapa harga barang cenderung meningkat seiring waktu? Dahulu, dengan uang 50.000 kita bisa membeli banyak barang. Tetapi saat ini jumlah itu hanya cukup untuk beberapa item saja. Kenaikan harga inilah yang biasa kita sebut sebagai inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara berkelanjutan. Bank Indonesia menyebutkan bahwa inflasi yang ideal berada dalam kisaran 1,5% hingga 3,5%. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Secara umum, penyebab inflasi adalah tingginya permintaan dan rendahnya persediaan. Tingginya permintaan terjadi ketika banyak orang yang ingin membeli suatu barang atau jasa, sehingga para pedagang menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan jumlah persediaan barang yang terbatas. Jika permintaan terhadap barang atau jasa meningkat, pedagang akan cenderung menaikkan harga untuk menjaga keseimbangan ketersediaan barang. Tapi, tahukah Sobat Data bahwa harga barang tidak selalu naik? Ada kalanya, harga justru mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini disebut sebagai deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami penurunan secara berkelanjutan. Inflasi dapat diukur menggunakan 3 metode, year to year, month to month, and year to day. Year to year membandingkan harga saat ini dengan harga di bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, month to month mengamati bagaimana harga berubah setiap bulan dengan membandingkan harga bulan ini dan bulan sebelumnya. Lalu, ada year to date yang menghitung kenaikan harga dari awal tahun hingga akhir tahun untuk memahami perkembangan inflasi sepanjang tahun. Lalu, bagaimana keadaan inflasi di Indonesia saat ini? Berdasarkan data BPS pada Desember 2024, inflasi year on year di Indonesia tercatat sebesar 1,57%, di mana inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36%, dan inflasi terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,44%. Lalu, bagaimana dengan Provinsi Aceh? Provinsi Aceh menempati urutan kelima dengan inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 2,17%. Selama 5 tahun terakhir, inflasi Aceh mengalami pola fluktuatif sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada Desember 2024, inflasi Aceh menjadi urutan pertama pada Pulau Sumatera dengan tingkat inflasi sebesar 2,17%, yang sebelumnya 1,12% pada tahun 2023. Dan inflasi terendah terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,75%. Inflasi nasional dan Aceh menunjukkan pola yang berbeda dari tahun 2011 hingga 2024. Inflasi nasional sempat memuncak di tahun 2013 dengan nilai sebesar 8,38%. Sementara itu, inflasi di Aceh cenderung naik turun dengan lonjakan tertinggi di tahun 2022 sebesar 5,89%. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kebijakan moneter dan fiskal, harga pangan dan energi, dan dampak ekonomi global. Faktor pertama yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Pada tahun 2020 hingga 2022, suku bunga diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu pada tahun 2022, pemerintah meningkatkan belanja guna menjaga stabilitas ekonomi. Faktor kedua yaitu harga pangan dan energi. Pada tahun 2021, harga beras global naik, diikuti lonjakan harga minyak dunia pada tahun 2022. Faktor yang terakhir yaitu dampak ekonomi global. Pada tahun 2022, pandemi COVID-19 masih berdampak besar dan ditambah dengan kenaikan harga komoditas minyak mentah dan logam. Selama 3 tahun terakhir, inflasi year on year di Aceh mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, inflasi mencapai puncaknya di angka 7,38% akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan ini berdampak signifikan terhadap biaya produksi dan transportasi, yang pada akhirnya mendorong lonjakan harga barang lainnya dan menambah beban masyarakat. Apa yang menyebabkan BBM bisa mengalami kenaikan? Pertama, disebabkan oleh beban subsidi BBM terlalu besar. Kedua, kenaikan harga minyak dunia. Dan yang terakhir, BBM subsidi tidak tepat sasaran. Ayo kita lihat keadaan inflasi kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Inflasi di Aceh hanya dihitung berdasarkan data dari 5 kabupaten, yaitu Banda Aceh, Aceh Tengah, Lux Mawé, Melabo, dan Aceh Tamiang. Di mana pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, inflasi di Aceh hanya menggunakan 3 gabungan kabupaten atau kota, dan pada tahun 2024 bertambah 2 kabupaten baru, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Tengah.
Dapat dilihat, kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi berada di Melabu, sebesar 3,29%, dan terendah berada di Kabupaten Aceh Tengah, sebesar 1,63%. Tetapi, bagaimana sebenarnya inflasi itu dihitung? Di Indonesia, inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dikategorikan ke dalam 11 kelompok pengeluaran. Pada Desember 2024, inflasi Aceh berdasarkan kelompok pengeluaran didominasi oleh makanan, minuman, dan tembakau dengan angka sebesar 1,14%. Sementara itu, transportasi justru mengalami deflasi sebesar 0,11%. Inflasi dipengaruhi tidak hanya oleh kelompok pengeluaran, tetapi juga oleh komoditas tertentu. Lalu, komoditas apa saja yang berkontribusi terhadap inflasi dan deflasi? Pada tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat bahwa komoditas cabai merah mengalami 3 kali inflasi dalam setahun. Pada tahun 2024, inflasi tertinggi berada pada komoditas air PDAM di bulan Juli, dan inflasi tertinggi tahun 2023 berada pada komoditas cabai merah di bulan November. Sementara itu, pada tahun yang sama pula, komoditas bawang merah memberikan andil deflasi sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar adalah komoditas bawang merah di bulan Juli. Sedangkan pada tahun 2023, deflasi tertinggi adalah komoditas cabai merah di bulan April.